Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hingga kini, polisi masih menyelidiki kepastian penyebab kematian murid kelas 8 sekolah Islam di Makassar. Diduga akibat korsleting listrik, belasan rumah di pemukiman padat penduduk Jalan Galangan Kapal Kota Makassar ludes dilahap api. Setelah menabung 13 tahun, tukang ojek akhirnya berangkat haji melalui embarkasi Makassar. Seekor sapi yang terperosok ke dalam sumur berhasil dievakuasi tim Animal Rescue Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros. Meski begitu, proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran sapi berontak saat akan ditarik naik dari dalam sumur. Sejumlah persiapan tengah dilakukan tim Animal Rescue Damkar Kabupaten Maros, seperti menyiapkan tali, webbing, dan karmantel. Alat-alat tersebut akan digunakan untuk evakuasi sapi milik warga desa Benteng Kajang, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros yang terperosok jatuh ke dalam sumur sedalam 11 meter. Untuk evakuasi sapi berbobot 60 kg, tim Animal Rescue harus turun ke dalam sumur dengan teknik vertical rescue. Proses evakuasi sapi berlangsung dramatis. Pasalnya sapi ini sempat berontak saat akan ditarik ke atas sumur. Selain itu, diameter sumur yang kecil juga menghambat proses evakuasi. Sapi akhirnya berhasil dievakuasi 40 menit kemudian. Awalnya ini sapi ini yang baru dibeli oleh yang punya, mungkin dia belum tahu situasi dan kondisi di situ. Dia terjatuh dalam sumur. Sumurnya itu mungkin yang sumur tidak terpakai. Nah, ke dalam sumur itu ada 11 meter. Untuk berat sapi sendiri Pak itu berapa? Beratnya sapi itu ada 60 kiloan. Untuk proses evakuasi sendiri itu seperti apa dia? Untuk evakuasi sendiri, anggota kami turun ke dalam sumur dan menggunakan tali. Itu tali, webbing, dan karmantel. Nah, cara untuk evakuasi sapinya untuk menarik ke atas dengan tali. Sebelumnya, sapi yang baru dibeli oleh warga ini dilepas liarkan di belakang rumahnya pada pagi hari. Namun sapi ini diduga terperosok ke dalam sumur saat sedang mencari makan. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Seekor piton yang masuk rumah warga di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare berhasil dievakuasi. Ular sepanjang 3 meter itu menyusup melalui kamar mandi. Petugas pemadam Parepare mengevakuasi seekor piton yang masuk rumah warga di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacu Kiki. Ular sepanjang 3 meter itu menyusup melalui kamar mandi di belakang rumah. Piton melarikan diri ke plafon saat petugas tiba di lokasi sebelum ditangkap di samping rumah. Selanjutnya, ular dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari pemukiman. Kemunculan hewan melata tersebut di pemukiman warga diduga karena habitatnya terganggu sehingga sulit mendapatkan makanan. Dilihat warga di mana? Kemunculan ular itu dilihat warga di belakang dekat WC. Terus ngumpet ke plafon ya? Iya, lari ke plafon. Terus kita kejar. Terus sempat kita di situ kehilangan jejak karena dia masuk di korong-korong yang ruangannya tersempit. Diduga akibat korsleting listrik, belasan rumah di pemukiman padat penduduk Jalan Galangan Kapal Kota Makassar ludes dilahap api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Hembusan angin kencang ditambah banyak material rumah berbahan kayu dan atap seng mengakibatkan api cepat membesar dan melahap belasan rumah. Pemilik rumah dan warga sekitar berusaha menyelamatkan benda berharga yang belum sempat dilalap api, serta melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Sebelum tim pemadam tiba di lokasi, kebakaran bermula dari satu rumah toko atau ruko yang mengeluarkan asap hitam tebal. Api diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, tapi kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu di Sidrap, sebuah rumah panggung di Desa Kanie, Kecamatan Maritanggai ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. 4 armada pemadam diturunkan untuk memadamkan amukan si jago merah.
api dengan ganas melahap rumah panggung milik Puang Uce, warga desa Kanie, Kecamatan Maritangge, Kabupaten Sidrap. Dugaan awal penyebab kebakaran karena korsleting atau hubungan pendek arus listrik. Sementara pemilik rumah saat kebakaran sedang berada di Makassar. Mungkin penyebabnya Pak itu kemungkinan korslet listrik Pak. Dan kejadian bagaimana rumah ini Pak? Penghuninya lagi tidak ada di tempat Pak. Kosong Pak ya? Ya kosong, rumah kosong. Informasinya kemana? Makassar. Dari ke Makassar Pak. Informasinya dari ke Makassar. Orangnya rumahnya kosong. Ada kesulitan Pak tadi? Saat pemadaman tidak ada kesulitan Pak. Petugas pemadam yang cepat tiba di lokasi mampu mencegah api tidak merambat ke rumah di sekitarnya. 4 mobil pemadam diterjunkan untuk memadamkan amukan si jago merah. Walaupun pemilik rumah sedang berada di Makassar, rumah tersebut dijaga oleh seorang kerabat. Namun penjaga rumah tersebut sedang ke Empang untuk memberi pakan ikan peliharaannya. Beliau kan ada kolam di belakang. Iya. Ada kolam di belakang, terus pergi kasih makan ikan, Kak. Tapi katanya rumah ini kosong ya, Bu? Enggak kosong. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Di rumahnya penguja. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. 6 pemuda penggemar superhero Spider-Man membentuk komunitas Spider-Man di kota Parepare. Para Spider-Man ini mengedukasi masyarakat untuk membersihkan lingkungan dengan melawan sampah plastik. Dan berikut cuplikannya. Siapa di sini yang suka superhero Spider-Man? Sama halnya dengan salah satu komunitas di kota Parepare nih. Berawal dari kecintaannya dengan superhero yang identik dengan jaring laba-labanya itu, anggota komunitas ini menggelar aksi membersihkan saluran air di kota Parepare dari sampah plastik dan sampah kain dengan mengenakan kostum ala Spider-Man. Terlihat sangat unik ya, 6 pemuda yang dipimpin Rudi Hartono itu terlihat seperti Spider-Man sungguhan yang sedang berjuang melawan sampah plastik. Hehehe. Namun tidak hanya unik saja nih, komunitas ini juga rutin melakukan aksi sosial yang difokuskan pada pembersihan sampah-sampah plastik loh. Wah, sangat menginspirasi ya. Jadi sebenarnya kita pakai Spider-Man alasannya adalah memang kita semua adalah penggemar Spider-Man. Kebetulan bakal luncur film baru juga kan. Jadi kita semuanya kebetulan kumpul, dan daripada kumpulnya cuman kumpul-kumpul tok ya, jadi ayo kita lakukan aksi sosial. Dan kalau dulu sih orang cuma kenal Spider-Man Parepare cuma satu orang kan. Nah sekarang ini siapapun bisa jadi Spider-Man Parepare. Semuanya kita fokus ke sampah kain dan sampah plastik ya. Sampah plastik jadi sasaran utama karena dapat merusak lingkungan dan berbahaya bagi makhluk hidup. Suardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Puluhan jemaah haji kloter 7 diberangkatkan ke Tanah Suci melalui embarkasi Bandara Sultan Hasanuddin Kabupaten Maros. Salah satu dari mereka bekerja sebagai tukang ojek yang gigih menabung selama 13 tahun demi menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Tangis haru bahagia terpancar dari kerabat dan anggota keluarga calon jemaah haji saat melepas kepergian mereka. Sebelum diberangkatkan melalui embarkasi Sultan Hasanuddin, puluhan calon jemaah haji terlebih dahulu akan diantar ke asrama Haji Sudiang. Dari puluhan calon jemaah haji yang diberangkatkan, salah satunya bekerja sebagai tukang ojek konvensional. Selama 13 tahun, ia menyisipkan pendapatannya sebesar Rp20.000 per hari demi ibadah di Makkah. Sedang sang istri ikut membantu dengan berjualan ikan agar niatnya ke Tanah Suci bisa terwujud. Saya bersyukur, terharu Pak. Iya. Kenapa bisa? Terharu karena saya terharu karena bukan uang banyak Pak dipakai daftar haji. Iya. Betul dengan niat yang ikhlas karena Allah. Iya. Perjuangan itu sangat berat Pak ya? Iya Pak. 13 tahun Pak? Iya 13 tahun Pak. Bagaimana rasanya istri akhirnya bisa dikasih ikut haji sama kita berdua? Terharu juga Pak. Iya. Berdasarkan data sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu, sebanyak 20.455
jemaah haji yang terbagi dalam 53 kloter telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Mehdi Hairi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.